Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sesnot. Rekan-rekan Sesnot, pada video pendek ini, saya mencoba untuk membuat catatan tentang rangkaian gempa yang terjadi di Teluk Semangko pada 1 Juli 2021. Nah, kita lihat di sini setidaknya ada 64 gempa yang terjadi sejak 30 Juni sampai dengan 1 Juli 2021. Ini berdasarkan sumber data dari inatws.bmkg.go.id. Nah, posisi gempanya ada di sini. Ini rangkaian gempa yang terjadi dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Posisinya berada di Teluk Semangko. Ini Teluk Semangko, dan ini rangkaian gempanya sangat intensif terjadi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ujung dari selatan Pulau Sumatera, dan ini udah masuk ke bagian dari Selat Sunda, dan posisi gempanya pas di Teluk Semangko. Kemungkinan kalau kita lihat dari sebaran gempa yang terjadi yang sangat intensif dalam kurun waktu yang relatif singkat, ini bisa kita katakan sebagai gempa suam. Gempa yang terjadi secara beruntun dan tidak ada gempa utamanya. Biasanya kalau kita tahu, kita pahami ada gempa utama disusul dengan gempa susulan. Kalau ini tidak, rangkaian gempa kecil, rentetan gempa kecil, kemudian ada gempa-gempa dengan magnitudo sekitar 4. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita, apakah ini akan memicu gempa yang lebih besar, karena memang secara struktur ada struktur tektonik di situ. Lokasi gempa ini berada di Teluk Semangko. Nah, ini Teluk Semangko yang di sini nih. Ini pas di Teluk Semangko, di ujung selatan dari Pulau Sumatera. Pas di Teluk Semangko. Dan kita perhatikan di sini struktur tektoniknya, ada bagian timur, kemelusan dari struktur tektonik, dan ada di bagian baratnya. Jadi seolah ada sebuah jalur barat dan timur, jalur tektonik yang merupakan sesar aktif. Ini kemungkinan. Nah, saya mencurigai kemungkinan gempa ini terpicu oleh adanya aktivitas sesar Sumatera segmen Semangko, atau juga orang sering mengatakan sesar Semangko. Nah, kita lihat di sini sesarnya. Sesar dari Sumatera, kemudian di sini terjadi pencabangan. Ini bagian timur, dan ini bagian barat. Ini sesar Semangko bagian timur, dan ini sesar Semangko bagian barat. Nah, gempa itu ada di sini. Nah, kita lihat di sini, ini rangkaian gempanya ada di situ. Nah, pas di antara dua sesar yang merupakan bagian dari zona sesar Sumatera. Dan zona sesar Sumatera menerus sampai ke Selat Sunda, dan di sini bertemu dengan struktur yang lain lagi. Nah, di sini sudah sangat kompleks, jadi kondisi yang sangat rumit tektoniknya. Beberapa gempa terjadi di ujung dari Banten, dan juga beberapa gempa terjadi di antara Sumatera dan Jawa, karena ada struktur dari tektonik yang ada di situ. Nah, jika kita lihat zona sesar Sumatera, kita perhatikan ini zona sesar Sumatera mulai dari paling utara, di Selimum, masuk ke sebagian Sabang, kalau ini di Pulau Aceh, menerus sampai ke bagian selatan, Semangko, Teluk Semangko, di sini ada Kota Agung, dan sampai ke Selat Sunda. Berdasarkan referensi dari Syekh Natawijaya, sesar Sumatera ini, zona sesar Sumatera ini terbagi menjadi 19 segmen, dan ini ujungnya segmen Sunda. Nah, ini merupakan zona sesar aktif di Sumatera yang bergerak secara menganan, atau juga dikenal dengan dextral strike slip fault. Sumatera, selain adanya aktivitas subduksi di bagian baratnya, juga adanya sesar Sumatera, maka implikasinya adalah tingkat kegempaan di Sumatera yang relatif tinggi. Kita perhatikan sini, sangat rapat sekali kejadian gempa yang terjadi dalam kurun waktu ini, dari kurun waktu 1976 sampai dengan tahun 2020. Sehingga untuk itu menjadi penting bagi kita untuk memahami potensi dan memperkuat mitigasi. Terima kasih, salam sehat selalu,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.